Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keramat sakti luar biasa yang dimiliki Syekh Datuk Kafi, guru dari Sunan Gunung Jati. Syekh Nur Jati atau Syekh Datuk Kafi adalah salah satu pendahulu Wali Songo di Cirebon, Jawa Barat. Syekh Datuk Kafi memiliki nama asli yaitu Syekh Hidjofi Pakdin yang merupakan keturunan dari Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kafi lahir di Semenanjung, Malaka, dan setelah berakju dewasa ia pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kafi kemudian pergi ke Baghdad dan menemukan jodoh dengan Syarifah Halimah. Kemudian Syekh Datuk Kafi diutus oleh seorang raja dengan misi untuk berdakwah di tanah Jawa. Syekh Datuk Kafi berangkat bersama rombongan sebanyak 10 pria dan 2 orang. Syekh Datuk Kafi tiba di Muara Jati, penguasa yang diterima penguasa pelabuhan Muara Jati, yaitu Ki Geding Tanpa atau Ki Gedang Mangkubumi. Syekh Datuk Kafi tidak lepas dari hal-hal mistis dari keramat yang dimiliki Syekh Datuk Kafi. Kisah kesaktian keramat Syekh Datuk Kafi diyakini oleh masyarakat tataran Pasundan yang dalam penuturannya terkadang tidak masuk akal. Syekh Datuk Kafi ini menjadi tuturan atau legenda yang turun-temurun di tataran Pasundan. Syekh Datuk Kafi mendapatkan izin dari Ki Gedang Tanpa untuk bermukim di daerah persanggahan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Ampera Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Datuk Kafi mulai berdakwah, mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan masyarakat diri untuk masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut setia Syekh Datuk Kafi dan interaksinya dengan masyarakat sekitar. Akhirnya Syekh Datuk Kafi menikah dengan Hajijah. Hajijah adalah cucu dari Purwogalu atau Raden Bratalegawa yang merupakan orang pertama yang pergi berhaji dari tataran Pasundan, yang merupakan orang pertama yang pergi haji dari tataran Pasundan yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Hajijah adalah janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Hajijah tidak dikaruniai putra, namun setelah pria itu meninggal dunia, Hajijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal, Hajijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap. Syekh Datuk Kafi bersama sang istri Hajijah
menggunakan harta warisan dari suami pertamanya untuk berdakwah dan mendirikan sebuah pondok pesantren. Syekh Datuk Kafi akhirnya membangunkan sebuah pondok pesantren yang bernama Pesantren Pesambangan Jati. Setelah itu, Syekh Datuk Kafi merupakan keramat yang ada di tanah Tataran Pasundan. Bagaimana tidak, hampir dari beliau terlahir para murid yang sangat luar biasa yang memiliki pengaruh besar khususnya bagi penyebar agama Islam. Adapun murid Syekh Datuk Kafi diantaranya yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rata Santan, putra dari sang penguasa Pajajaran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Bahkan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, serta Syekh Siti Jenar pun merupakan murid Syekh Datuk Kafi. Selain memiliki murid yang sangat luar biasa, Syekh Datuk Kafi juga merupakan leluhur dari Raja-Raja Sumedang Larang. Syekh Datuk Kafi merupakan putu dari Pangeran Santri atau Ki Gedi Sumedang, sang penguasa Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Karena kealiman dan keikhlasan beliau dalam menyebarkan agama Islam, banyak cerita tentang karomah atau kelebihan beliau yang di luar nalar. Salah satu mitos tentang pusar bumi Gunung Jati konon karena karomah dari kesaktian yang dimiliki Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi menjadi pusar bumi yang berada di Gunung Jati sebagai tempat duduknya. Dari tempat duduknya itulah terpancar sinar dari dalam bumi yang mengharap ke permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti dan mengelilingi tempat beliau duduk dan memancarkan ke senetro jagat. Dari situlah Syekh Datuk Kafi dikenal dengan sebutan Syekh Nur Jati. Sedangkan tempat duduknya kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati. Adapun asal muasal pusar bumi konon menurut cerita rakyat dan legenda dari Cirebon. Pulau Jawa pada zaman sebelum ajaran agama Islam masuk dan berkembang adalah wilayah yang sangat angker. Pulau Jawa merupakan hutan rimba yang dipenuhi dengan rawa, juga ditumbuhi banyak pohonan besar dan semak belulak yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak gunung keramat di Pulau Jawa, hiduplah seorang petapa bernama Resih Bageral Banjir. Puncak gunung yang menjadi tempat bertapanya itulah Gunung Cermai yang terletak di Kuningan, Jawa Barat. Puncak Gunung Cermai diyakini tempat melakukan tapa sang Resih Bageral Banjir demi meminta kepada Sang Yang Maha Tunggal atau Tuhan semesta alam. Petapa ini dilakukan supaya diberi ilmu, wijen serandil, dan kesempurnaan jati. Puncak Gunung Cermai yang dijadikan tempat pertapaan Raja Bageral Banjir untuk mewujudkan keinginannya. Tak sia-sia keinginannya dikabulkan oleh Sang Yang Maha Tunggal bersama dengan raga sukma ilmu wiji sandril masuk ke tubuh Resih Bageral Banjir.
Sang Resih langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan tak sadar diri. Bersama dengan itu, tak sendiri oleh Resih Bagral banjir, ternyata puncak Gunung Cermai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Cermai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh Resih Bagral banjir telah raib hilang tanpa bekas, layaknya pindah ke dimensi lain. Selain ratusan tahun beliau, puncak Gunung Cermai masih terombang-ambing di tanah laut. Hingga suatu saat datanglah seorang penyebar yang menghampiri dan menaikkannya. Ia adalah Syekh Datuk Kafi. Setelah memperhatikan dengan saksama bentuk dan energi dari puncak-puncak Gunung Cermai tersebut, kemudian dia pun meyakini bahwa tempat inilah yang selama ini ia cari. Itulah petilasan tempat bertapa Resih Bagral banjir yang merupakan salah satu pusat energi yang ada di Pulau Jawa. Segera Syekh Datuk Kafi melanjutkan dan memutuskan apa yang pernah dilakukan Resih Bagral banjir. Namun pertapaan yang dilakukan Syekh Datuk Kafi tentunya dengan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Puncak Gunung Cermai yang selalu terombang-ambing di tengah laut mendadak menjadi dataran biasa. Dan konon puncak Cermai itulah yang sekarang menjadi pusar bumi yang berada di Gunung Jati Cirebon. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.